Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, perkenalkan saya Wulida Asmiah El Rifkiyah, SPSI MPSI Psikolog. Saya salah satu psikolog klinis Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sedang menjadi headline, yaitu PSBB versus COVID-19, pilih bertahan atau menghindar. Virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 dilaporkan pertama kali muncul pada Desember 2019. Virus yang menyebabkan gangguan pernafasan itu kini menyebar ke hampir semua negara di dunia. Sejak tanggal 2 Maret 2020 telah dilaporkan adanya kasus virus COVID-19. Berdasarkan pernyataan Kepala Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), beberapa negara di dunia mulai secara bertahap melonggarkan pembatasan yang telah diberlakukan dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, sebagai upaya menghentikan laju penyebaran virus, masyarakat diminta berdiam di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Membatasi pertemuan dan hanya tinggal di rumah dalam waktu lama. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kesehatan mental masyarakat sekitar. Pemerintah telah menetapkan PSBB sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di berbagai daerah. Di Indonesia sendiri, angka pasien COVID-19 terus meningkat sehingga PSBB diterapkan di beberapa wilayah. PSBB di Malang Raya, khususnya Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu akan mulai efektif tanggal 17 Mei 2020. Apakah yang dimaksudkan dengan PSBB? PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat yang memungkinkan penularannya antar manusia di wilayah tertentu. Kondisi pandemi virus corona ini memberikan 3 efek psikologis bagi seseorang, yakni krisis, ketidakpastian, dan loss of control. Yang pertama, untuk efek krisis ditandai dengan datang mendesak secara tiba-tiba tanpa persiapan dan memiliki efek negatif yang menekan. Yang kedua, efek ketidakpastian umumnya dirasakan seseorang dengan kekhawatiran kapan kondisi ini akan berakhir, kapan bisa kembali bekerja di perkantoran, atau bertemu dengan banyak orang atau sanak saudara kembali. Yang ketiga, yaitu efek loss control, adalah kita bisa melihat bahwa angka kematian terus naik tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga efek tersebut memicu munculnya stres. Semakin tinggi stres seseorang, maka semakin besar seseorang untuk tidak patuh terhadap aturan. Sementara itu, stres juga dapat diakibatkan dari faktor perekonomian, urusan keluarga, di mana kondisi ini pun cenderung membuat seseorang tidak mau mematuhi aturan. Kesejahteraan psikologis berkaitan dengan pikiran positif dan perasaan positif. Perasaan positif dapat dibentuk salah satunya dengan bersyukur. Dengan bersyukur akan membuat diri kita lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Selain perasaan positif, pikiran positif juga perlu dikelola oleh diri kita. Dengan kita berpikir positif akan memunculkan energi yang positif pada diri kita. Selain itu, pikiran positif akan berpengaruh pada hormon oksitosin atau hormon cinta yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk membangun ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas emosi seseorang dan dapat membentuk imunitas. Bagaimana agar fisik dan mental tetap fit selama pandemi? Yang pertama,
selektif dalam menerima informasi mengenai COVID-19 dari media sosial. Dalam melakukan segala tindakannya, manusia punya sistem alamiah dari dalam diri, yaitu bertahan atau menghindar. Mekanisme pertahanan diri muncul karena adanya kecemasan. Jika sudah mengganggu, maka ego akan melakukan tugasnya untuk melindungi individu. Mekanisme ini berjalan seperti halnya cicak memutus ekornya sebagai bentuk penyelamatan diri dari ancaman. Yang kedua, perkuat hubungan dan dukungan sosial. Penerapan PSBB atau social distancing yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini bukan berarti memutus hubungan dan dukungan sosial dengan lingkungan. Penerapan PSBB diperlakukan untuk menghindari acara berkumpul dalam jumlah banyak. Sebaiknya kerjakan pekerjaan di rumah, berkegiatan untuk anak-anak, dan libatkan seluruh anggota keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun, usahakan aktivitas ibadah, kerja, belajar, dan bermain tetap berjalan. Mempertahankan hubungan dan dukungan sosial dapat dilakukan melalui media teknologi saat ini. Dengan mempertahankan hubungan dan dukungan sosial, sama halnya dengan memastikan keluarga dan lingkungan terdekat kita tetap memiliki dukungan. Memberikan perasaan bermakna dan mengingatkan kesejahteraan psikologis anggotanya. Selain itu, support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat menjadi sangatlah penting dan sangatlah kita butuhkan dalam situasi yang kita alami saat ini. Dengan tetap terhubung dengan orang-orang yang Anda sayangi dapat menurunkan kecemasan yang muncul akibat COVID-19 saat ini. Yang ketiga, jaga kondisi fisik. Menerapkan pola hidup sehat dengan di tengah pandemi COVID-19 tentu akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan fisik kita. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik, gunakan hand sanitizer secukupnya, bersihkan permukaan benda sebelum dan setelah menggunakan, dan tidak mengusap mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Yang kedua, tetap aktif dengan cara olahraga ringan, pertahankan jadwal aktivitas rutin seperti keadaan non-krisis, dan upayakan tetap beraktivitas di luar ruangan sambil tetap melakukan social distancing. Yang ketiga, jaga asupan makanan sehingga imunitas tubuh terjaga dan produksi hormon terutama dopamin menjadi stabil. Jika hormon dopamin stabil, membuat emosi stabil dan tingkat stres terkendali. Yang keempat, istirahat yang cukup setidaknya 7-9 jam per hari pada orang dewasa. Tubuh akan melakukan perbaikan saat kita beristirahat dengan cukup, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Ketika tubuh kita berfungsi dengan baik, maka kita dapat berpikir dan melakukan pengambilan keputusan dengan mudah. Yang terakhir, melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya berkebun, membaca buku, menonton film dengan tema yang inspiratif, dan lain sebagainya. Demikian ulasan untuk Sapa Sehat kali ini mengenai kesejahteraan psikologis selama PSBB versus COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.